Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Ewi Channel. Untuk kali ini saya akan menjelaskan sedikit dari arti dan makna Satrio Piningit Bocangon atau bocah tukang ngarit. Jadi tukang ngarit itu, yang dimaksud itu, ngarit itu kan mencari rumput, ya, mencari pakan untuk gembalanya, ternaknya. Nah, di sini sedangkan ngarit itu kan membersihkan gulma atau namanya sampah yang menjadi sebuah biasanya benalu atau inilah menjadi mengganggu untuk tanaman-tanaman. Nah, disinilah peran daripada Satrio Piningit di sini, bahwa Satrio Piningit ini bocah ngarit. Maksudnya bocah ngarit ini yang mampu untuk membersihkan segala ketidakberesan, sesuatu yang mengganggu apapun dalam sebuah tatanan kehidupan. Untuk itu, arti dan makna yang sangat mendalam daripada ngarit inilah. Ngarit ini dalam konotasinya atau arti bahasanya itu mengandung makna begini. Ngarit dalam bahasa Jawa, sanga sing diirit, maksudnya dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Melayu, 9 yang untuk kita irit atau kita hemat. Kalau ngirit uang sudah jelas kalau biar kita kaya, kan begitu. Tapi arti dan makna dalam kehidupannya itu berarti mengandung arti 9 makna atau 9 rahasia Satrio Piningit. Salah satunya adalah yang ada dalam tubuh kita. Allah menciptakan semua mengandung arti dan makna yang sangat-sangat dalam dan sangat luas. Salah satunya adalah Allah memberikan kita panca indera atau mata. Maksudnya mata itu harus kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna untuk keindahan alam semesta yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kepada Sang Pencipta memberikan pada kita tentang keindahan, tentang apa saja untuk kita belajar dari panca indera kita, bukan untuk melihat hal-hal yang penuh maksiat. Lantas hidung, kenapa kita dikasih hidung? Untuk mencium suatu gelagat-gelagat yang baik dan menghilangkan sesuatu aroma-aroma yang tidak sedap dan tidak baik yang bisa merusak mental kehidupan kita. Lantas yang ketiga adalah otak. Allah memberikan otak kita. Sama dengan binatang juga dikasih otak, cuman kita punya akal. Akal, otak, dan pikiran kita lah yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk menelaah dan mengartikan, mempelajari apa yang telah Allah berikan alam semesta ini untuk kita serap menjadikan suatu pendidikan, bekal moral kita untuk membina, membimbing, dan mengarahkan serta menuntun orang-orang di sekitar kita. Jadilah pemimpin seperti Satrio Piningit tadi. Kemudian adalah telinga. Allah memberikan telinga kita untuk mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan sesuatu, berita-berita yang manfaat, berita-berita yang baik, berita-berita yang penuh makna, berita-berita yang positif. Jangan digunakan untuk mendengar hal-hal yang tidak baik, ghibah, atau mendengarkan satu berita-berita yang tidak baik lah, berita-berita yang menyesatkan atau berita-berita yang penuh kontroversial tapi tidak membangun untuk diri kehidupan kita. Yang ke berapa tadi? Kelima berarti tangan. Nah, tangan kita digunakan untuk satu, bekerja keras, bekerja yang penuh ibadah, bekerja yang penuh tanggung jawab, dan suka memberi, bersedekah, beramal soleh. Tetap dengan niatan ibadah, bukan untuk plak mukulin orang yang tidak bersalah, arogansi. Akhirnya itu tidak baik
dan pasti ada kompensasinya untuk saat ini yang hukum dijunjung tinggi. Kemudian yang keenam adalah kaki. Kaki kita harus digunakan untuk melangkah kepada jalan kebenaran, kita kepada hal-hal yang positif, penuh positif kita berjalan. Orang berjalan dengan kakinya itu wajar, tapi orang berjalan yang terbaik adalah dengan pikirannya. Karena di situ melihat apa, di situ ada apa, di situ ada apa, untuk kita implementasikan untuk menjadikan sesuatu yang penuh manfaat buat kehidupan kita dan kehidupan orang banyak. Yang ketujuh adalah mulut. Nah, ini mulut ini. Mulut ini harus digunakan. Allah memberikan mulut ini digunakan. Untuk makan udah jelas, untuk menerima makanan. Tapi gunakanlah, berbicaralah yang betul-betul bermanfaat dan bisa untuk memberikan satu edukasi, satu pencerahan kepada halayak ramai. Karena mulutmu adalah harimaumu. Itu kita perlu menjaga mulut agar kita tetap terbebas dari hal-hal yang tercela, termasuk dengan lidahnya sekalian. Berarti mulut berarti bersatu dengan lidah, gigi, dan langit-langitnya. Yang kedelapan adalah perut. Perut ini harus untuk menampung apa yang kita makan, apa yang kita masukkan, yang penuh dengan halalan thayyibah. Ya, jangan digunakan untuk memakan hal-hal yang kurang baik. Kemudian yang terakhir adalah yang kesembilan. Yang kesembilan adalah kemaluan. Nah, disebut juga kemaluan. Ini yang sangat vital, mulai disebut alat vital. Nah, di sini jangan digunakan untuk semena-mena dalam arti kata sembarangan. Nah, kita harus menggunakan dengan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang telah ditentukan oleh norma-norma adat, norma-norma agama, dan norma-norma susila, serta norma-norma pemerintah telah mengatur untuk orang tidak menggunakan atau memanfaatkan kemaluannya dengan seenaknya sendiri. Kompensasinya sangat besar karena bisa membuat harga diri kita jatuh hanya gara-gara kemaluan. Di sini Allah sudah memberikan satu syafaat, satu bimbingan kepada kita. Makanya berjiwalah seperti Satrio Piningit yang bisa mengirit 9 tadi yang perlu diirit kalau mau dikata. Nah, itu tadi. Kalau kita melakukan satu kezaliman dengan kemaluannya kita, nah kita akan direndahkan di hadapan orang-orang, apalagi di hadapan Sang Pencipta. Sehingga ada aturan-aturannya untuk kita jalani, sudah diatur oleh undang-undang, baik undang-undang pemerintah dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk itu cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.